Selang beberapa hari, Eva sempat SMS dan memberi kabar ke gua kalau nyokapnya sukses dengan operasi dia. Kita jadi rutin saling SMS dan telepon hingga akhirnya dia ngundang gua ke rumah dia untuk bertemu nyokap dia. Gua menerima tawaran dia sekaligus ingin tahu apakah benar kalau nyokap dia habis dioperasi. Ketika gua sampai ke rumah, nyokapnya berlinang air mata ngucapin terima kasih. Gua bersyukur ternyata Eva jujur apa adanya. Dan yang paling gua senang, dia bilang ke gua kalau dia lagi cari kerjaan buat hidup sebagai orang bersih. Saat itu, tanpa sepengetahuan Eva, bokap tirinya tiba-tiba minjem duit ke gua. Dia bilang buat bayar utang. Karena gua gak enak nolak, akhirnya gua kasih duit ke bokapnya tanpa sepengetahuan Eva. Gua juga sering bantuin ngaterin Eva untuk cari kerjaan yang baik. Sampai akhirnya dia dapat kerjaan sementara. Selama ini keluarga Eva nggak tahu kalau Eva kerja sebagai pelacur. Eva berusaha untuk menutupi, hingga akhirnya lembaran gelap itu terkubur dengan sendirinya. Tanpa kita sadari gua dan Eva semakin dekat. Setelah pendekatan itu, kita menjadi sepasang kekasih. Cinta itu memang buta ya. Baru kali ini gua merasakan cinta yang begitu dalam dari seorang perempuan, di usia gua yang masih muda. Ketika dulu gua punya cinta monyet, gua gak pernah ngerasa sebahagia ini selain bersama Eva. Walaupun dia punya masa lalu kelam, cinta berhasil membuat gua menghapus semua pandangan buruk itu. Seminggu setelah jadian, dengan uang jajan yang gua kumpulin, gua membeli cincin yang sama untuk kita pakai sebagai lambang cinta. Buat Eva mungkin ini aneh, tapi dia sadar, gua masih berondong dan pasti gaya pacarannya juga kayak sinetron di TV jadi dia maklumin. Tapi sepanjang waktu kami pacaran, gua merasa Eva semakin hari semakin kurus dan tubuhnya jadi lemes gitu. Ketika gua tanya ke dia cuma bilang kalau dia mungkin kecapean. Tapi sebenarnya ada hal yang gua takutkan dengan kondisi dia. Gua masih ingat, untuk memastikan kalau Eva gak bohong pas bilang butuh duit, gua sempat kembali ke tempat pelacuran dia kerja. Dan iseng-iseng gua ngobrol sama cewek di sana tentang dia. Lu siapanya Eva? Temen aja mbak. Kalau boleh tahu, dia kan cantik, kok bisa gak ada pelanggan sih? Nasib mas, Eva kena penyakit sifilis, penyakit kelamin. Kayaknya banyak pelanggan yang udah tahu dia itu kena penyakit gituan, makanya gak ada yang mau sama dia. Di sini kan persaingan ketat, ada yang bocorin gitu, makanya kasihan dia. Kenapa gak berobat aja dia? Maunya sih gitu, tapi nyokapnya kan sakit, jadi dia mati-matian cari duit buat nyokap dia dulu, baru nanti mikirin sembuhin penyakit dia. Kasihan ya, iya mas, susah hidup sekarang. Saya yang dulu anterin dia ke dokter aja jadi sedih kalau bayangin hidup dia. Dari apa yang teman dia bilang, gua jadi yakin kalau Eva jadi kurus ini pasti karena penyakit dia dulu. Walau dia gak pernah mau cerita ke gua, mungkin karena dia takut. Kalau dia penyakitan maka gua akan ninggalin dia. Padahal gua gak pernah peduli dengan sakitnya dia. Sakit Eva makin buruk sampai akhirnya dia gak kerja. Gua akhirnya nyamperin ke rumah, dan dia gak bisa bangun karena tiba-tiba tubuhnya jadi kayak lumpuh gitu. Saat itu juga gua putuskan untuk bawa dia ke rumah sakit, dia sempat menolak. Rahasia, rumah sakit itu mahal, orang miskin kayak gua kalau sakit itu gak ada keadilan. Jadi biarin aja gua minum obat biasa, nanti juga sembuh, lu itu udah gak bisa bangun. Gak usah pikirin duit, gua ada tabungan, yang penting sekarang kita ke rumah sakit. Dengan penuh kesedihan, akhirnya Eva gak bisa nolak kemauan gua. Gua menggendong dia sampai ke rumah sakit. Dia dirawat dan dokter mengatakan ke gua dengan berat hati kalau Eva sudah kena sifilis akut dan seluruh tubuhnya udah terkontaminasi sama sel-sel neurosifilis yang kemungkinan sembuhnya kecil. Dengan penuh air mata gua memohon kepada dokter untuk sembuhin dia. Gua dan nyokap serta adiknya saling bergantian jaga dia. Saat itu lagi ujian akhir kelulusan sekolah, gua harus bertahan dalam dua hal. Konsentrasi ke ujian dan konsentrasi ke Eva. Mungkin kedua cobaan itu berat, tapi akhirnya gua berhasil mengerjakan semua ujian yang datang silih berganti bersamaan dengan waktu gua menjaga Eva. Eva semakin kritis. Dia gak banyak bicara lagi seperti sebelumnya. Sepertinya dia tahu, hidup dia tidak akan lama lagi. Dia nyerahin sebuah diari ke gua. Di mana di sana dia bilang hanya boleh dibaca setelah tiba saatnya nanti.
Jangan dibuka ya sampai nanti kalau gua udah gak bisa bangun lagi. Kok lu ngomong gitu? Sya, mungkin, selama ini gua gak pernah jujur tentang penyakit gua. Tapi gua cuma gak mau kalau lu tahu gua punya penyakit ini, lu ninggalin gua. Ternyata gua salah. Lu benar-benar hadiah paling indah dalam hidup ini yang dikasih Tuhan buat gua. Gua pikir, Tuhan gak akan pernah ngasih kebahagiaan buat gua karena memang gua gak pantas. Ternyata gua salah, Tuhan itu adil.